Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada hari ini pelajaran kita mulok tahlil dan doa. Kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Min Adabid Du'ai. Di antara adab-adab atau etika-etika di dalam berdoa. Kita berdoa tentunya meminta kepada Allah. Allah tempat kita meminta adalah tempat kita meminta yang sebaik-baiknya. Tidak ada yang melebihi daripada kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Kalau kita meminta kepada makhluk, banyak hal-hal yang sifatnya terbatas. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, tidak ada batasan bagi Allah. Semua bisa Allah lakukan. Semua bisa Allah berikan kepada kita. Maka mintalah kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetapi apabila kita meminta kepada selainnya, kepada makhluk, kepada siapapun, bersiaplah kita kecewa apabila permintaan itu tidak diberikannya atau tidak dipenuhi hajat-hajat kita. Saat kita memohon kepada seseorang, tentunya kita mempersiapkan banyak hal, mulai dari penampilan kita, kemudian persiapan bagaimana tata cara berbicaranya yang baik supaya permohonan kita dipenuhi. Maka apabila kita meminta kepada Allah, tentunya jangan sampai kalah dengan tata cara kita meminta kepada manusia. Karena Allah adalah Sang Maha segalanya. Di antara adab-adab itu di sini disebutkan ada 10. Sebenarnya banyak, berbagai macam versi itu ada. Di dalam kitab Al-Adhkar ada, karangan Imam An-Nawawi, dalam kitab karangannya Imam Al-Ghazali juga ada. Ini kita bahas 10. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Kita berdoa itu mesti ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, an yabda'a bihamdillahi. Memulai doa itu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Atau diteruskan lebih baik lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Wathana'i alaihi, dan memujinya, kita memuji Allah. Thumma salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhtamu bidzalik, dan menutupnya dengan demikian juga. Kita kan sering mendengar, sering melihat kalau orang itu berdoa yang pertama mengucap, ya terkadang ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Barulah dia mungkin pinta ampunan, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya ila akhir. Tetapi sebelum dia meminta hal-hal itu, dia mesti mengucapkan hamdalah dan salawat. Itu adabnya. Dan menutupnya juga dengan demikian. Jangan sampai lupa ya, kita dalam berdoa mengucapkan hamdalah dan salawat. Terlebih juga perlu kita tambahkan doa untuk diri kita dan doa orang tua kita, karena berkah apabila kita baca. As-salis, yang ketiga,
al-jazmu bid-du'ai, mantap di dalam berdoa, wal yaqinu bil ijabati, dan yakin bahwa doa itu akan diijabah. Seorang muslim, seorang hamba Allah yang beriman, pasti semua doa-doanya akan dijawab oleh Allah. Perkara cepat atau lambat, Allah Maha tahu. Mungkin ketika kita meminta kekayaan, meminta harta, Allah tidak beri. Tetapi Allah berikan yang lain. Kesehatan, ketenangan, itu sebenarnya lebih berharga daripada harta tadi. Kita meminta kaya harta, tetapi Allah berikan kita kaya jiwa. Kata Nabi apa? Laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan kaya yang dapat dilihat. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Orang kalau sudah kaya jiwa, walaupun rumah sempit terasa luas, walaupun duit sedikit terasa cukup semuanya. Jadi itu melebihi daripada segala-galanya, nikmat yang luar biasa apabila Allah berikan kita kaya jiwa. Arabi al-ilhahu fid du'ai, terus menerus di dalam berdoa. Karena doa ini, kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau sumsumnya ibadah. Jadi kita berdoa itu merupakan salah satu pengabdian kita kepada Allah. Jadi sudah selayaknya kita berdoa. Perlu atau tidak, jelas kita ini setiap hari memerlukan Allah. Kita perlu baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kelima, hudurul qalbi fid du'ai, menghadirkan hati di dalam berdoa. Jadi doa itu pakai hati. Gunakan hati kita untuk meminta kepada Allah. Jangan cuma di lisan, tetapi hati kita juga mesti mengutarakan. Lisan itu menyampaikan isi hati. Kata orang Arab itu, innal kalama lafil fuadi. Sesungguhnya perkataan itu letaknya di hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dan hanya saja dijadikan lisan adalah sebagai bentuk pengungkap isi hati. Itu merupakan syair ya. Kemudian as-sadis yang keenam, ad-du'a'u fir rakha'i wasyiddati, berdoa dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Jadi kita harus ingat kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ta'araf ilallah fir rakha' ya'rifka fisyidda. Engkau kenali Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan engkau sempit. Kita saja kalau kita bergaul kepada teman kita, kepada seseorang, apabila dalam keadaan lapang kita baik kepadanya, maka apabila dalam keadaan susah, tentunya orang-orang tersebut akan membantu kita. Jangan ketika kita butuh baru kita menyambung tali silaturahim dan sebagainya, tetapi mulailah semua itu dalam keadaan lapang, supaya dalam keadaan sempit ingat kepada kita. Yang ketujuh, la yas'alu illallah wahdah, tidak meminta melainkan hanya kepada Allah saja, tidak ada minta kepada yang lain. Ats-tsamin, an yastaqbala ad-da'iyu al-qiblata, bahwa yang berdoa itu menghadap kiblat, wa yarfa'a yadayhi 'inda ad-du'a'i, dan mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Jadi diangkat tangan, bukan ditaruh di paha kita. Tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Angkat tangan itu sejajar dengan bahu kita. Kemudian at-tasi yang kesembilan, at-tadarru'u wal khusyu'u. Tadarru'
Tadarru itu artinya merendah. Wal khusyuk, dan khusyuk. Khusyuk itu tenang. Kita minta dengan kerendahan hati kita, dalam keadaan kita yang tenang, minta kepada Allah. Makanya dalam adab-adab yang lain itu, supaya doa kita diijabah, kita perlu memilih waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Di antaranya sepertiga malam, atau kalau tidak setelah sholat fardu. Itu merupakan doa-doa atau tempat waktu yang mustajab untuk berdoa. 10. An yaliha fid du'ai, bahwa mengulang-ulang atau terus-menerus di dalam berdoa. Wa yukarrirahu thalathan, dan mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali. Jadi minta terus dan diulang-ulang 3 kali. Itu merupakan sunnah juga. Makanya ketika kita berdoa misalkan Allahumma zidni ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidni ilman nafi'a, kita ulang 3 kali, itu sunnah. Sunnah ya, jadi merupakan adab juga di dalam berdoa. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kesempurnaan adalah milik Allah. Kekurangan datang dari pribadi Bapak sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.